Ya, di sini saya akan menceritakan film yang berjudul Realita Cinta dan Rock and Roll yang dirilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan dua orang sahabat yang tidak menyukai sekolah dan gemar bermain musik. Kehidupan mereka jalani dengan impian untuk mencapai cita-cita mereka menjadi pemusik rock and roll. Yang sebelah kiri ini bernama Ipang, kemudian yang sebelah kanan ini bernama Nugi. Ipang merupakan anak seorang dosen dan memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Dido. Kemudian Nugi adalah anak tunggal yang tinggal bersama ibunya. Diceritakan ayahnya sudah pergi ke Amerika sejak kecil dan tak pernah sekalipun menengoknya. Mereka berdua ini, Ipang dan Nugi, sering bolos sekolah hanya untuk bersenang-senang atau main ke toko kaset milik Sandra. Mereka juga memiliki grup band dan selalu berlatih di rumahnya Nugi ini. Tetapi papa Ipang ini tidak menyukai Ipang kalau ngeband. Ngeband tuh gak jelas gimana sih? Lagian apa hubungannya coba mau ngeband? Ribut kan biasa, namanya juga cowok. Kamu mau jadi apa sih? Hah? Seumur hidup cuma jadi anak band doang? Iya. Tapi gak pakai doang. Kemudian si Nugi ini, ibunya mempunyai teman yaitu seorang ahli pembuat ramuan dan mempunyai toko terapi. Tetapi si Nugi ini merasa bodoh amat terhadap teman ibunya ini. Ketika si Ipang lagi tengah merenung di balkon sambil merokok, datanglah si Dido ini dan meyakinkan Ipang untuk menjadi band terkenal. Kakak hebat. Hebat apanya sih, Dok? Kakak bisa nyium cewek satu sekolah. Aku satu aja susah. Aku nggak sukses menyium Ranti. Ketika lagi asik bercanda, si Nugi ini datang ke rumah Ipang untuk mengajak Ipang keluar rumah. Dan ternyata mereka bertiga pergi ke sebuah klub atau bar untuk minum dan merokok. Di, lo kenapa sih pendiam banget? Lo kayak baru kenal dia aja. Biasa, baru ketemu calon papa baru, ya gak? Dan tiba suatu malam, mereka saling berbagi cerita, bertukar cerita. Ya, sama-sama galau gitu Bokap gue tuh bilang, sambil rokokan. band bukan cita-cita. Tai lah. Sama. Nyokap gue juga gitu. Ketika mereka ditanyakan soal cinta, mereka tidak tertarik dengan itu. Nugi yang berfokus dulu pada bermusik, Males. Gue mau fokus ngeband dulu. Cewek mah cuma bikin rese. Tapi buat iseng-isengnya sih boleh. Udah, gue mau kencing dulu. dan untuk si Ipang ini tidak mengerti apa itu cinta ketika ditanyakan oleh Lo pernah jatuh Sarah. cinta? Belum. Sekalipun. Kadang sakit itu bisa jadi indah kalau lo udah terbiasa. Gue gak ngerti. Cinta itu nggak perlu dimengerti lagi, Pang. Cukup dirasain aja.
Cabut yuk. Udah ngantuk nih gue. Pada hari pembagian nilai rapot, Mama Nugi kecewa karena nilainya selalu rendah. Kok mesti ngomong gimana lagi ya? Ia menyuruh Nugi untuk Kayaknya aku udah bosan menemui ngebahas ini ayahnya sebenarnya. yang ternyata sudah Aku kembali peduli ke kamu jadi anak Indonesia. bandel. Tapi jangan jadi. Kayaknya udah saatnya kamu ketemu sama ayah kamu. Mungkin dengan dia kamu bisa jadi lebih baik. Iya, dengan gitu hidup ibu juga jadi lebih baik kan? Nggak ada yang ganggu ibu sama pacar-pacar ibu gitu kan? Maksud kamu apa? Kau ngomong sama aku kayak gitu? Ya habis ini nggak ada hubungan emang ngeband. Ini lebih pada hubungan ibu sama pacar-pacar ibu. Makanya ibu pengen ngirim aku ke rumah ayah. Mengalami hal yang sama, orang tua Ipang kecewa dengan Ipang karena nilainya yang jelek. Dan dari sinilah Ipang tahu bahwa ternyata ia hanyalah anak adopsi. Maksud apa sih? Ipang pun kemudian marah kepada orang tuanya dan pergi dari rumah begitu Mau saja. kasih tahu Ipang kalau dia kita adopsi? Kapan lagi Ipang mau dikasih tahu soal itu? Setelah semua ngerasa kalau Ipang cuma anak yang bodoh, gak ada gunanya, dan bisa cuma ngeband. Tapi gue bisa balik dulu. Nugi berusaha menghibur Ipang yang tengah sedih. Keputusan gitu lah. Melihat hal ini, Nugi pun mengajak Ipang untuk ikut dengannya menemui ayahnya. Ipang pun setuju. Akhirnya mereka berdua pergi ke rumah ayah Nugi. Namun tanpa diduga, ternyata ayah Nugi merupakan seorang transseksual dan berpenampilan seperti perempuan. Nugi menjadi kecewa dan marah melihat kenyataan ini, karena selama ini yang Nugi tahu, ayahnya adalah seorang atlet taekwondo yang sangat hebat. Suatu hari ketika berbelanja, mereka mendapat seorang ibu-ibu yang dijamret. Ayah Nugi langsung menantang si penjamret untuk berkelahi. Melihat lawannya berpakaian layaknya perempuan, si jambret meremehkan ayah Nugi. Ternyata penjamret dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh ayah Nugi yang masih hebat dalam bela diri. Nugi pun bangga pada ayahnya. Namun Tapi aku nggak bisa kalau suatu ketika Nugi dan Ipang mendapati ayah Nugi tengah bermesraan dan berciuman dengan seorang laki-laki. Hal ini membuat Ipang untuk pergi. Mereka bersama Sandra mabuk-mabukan di sebuah diskotik. Di pagi harinya, Nugi mendapati Ipang tengah berciuman dengan Sandra. Nugi marah kepada Ipang karena Ipang diam-diam mengkhianatinya. Ipang mencoba menahan, tetapi Nugi benar-benar pergi. Ipang juga menyuruh Sandra untuk pergi saja karena ia sedang sendiri. Suatu hari, ketika sedang termenung, ayah Ipang menghampirinya. Ayah Ipang meminta maaf atas perlakuan kasarnya selama ini. Ia meminta Ipang untuk pulang karena mamanya setiap hari menangis karena ingin Ipang pulang. Dido juga terus-terusan menanyakan di mana Ipang.
Dan beberapa hari mereka saling berbaikan, sudah tidak berantem lagi. Dan si Nugi ini mengajak Ipang untuk melakukan sesuatu, yaitu mengajak tampil berdansa di sebuah acara yang dihadiri oleh semua orang, termasuk ayah dan ibu dari Nugi dan ayah ibu dari Ipang. Di tengah acara, mereka berdua saling Sama-sama. memaafkan satu sama lain. Itu Nugi sudah menerima keadaan dari ayahnya, yaitu menjadi transseksual. Kamu panggil apa aku barusan? Dan si Ipang bertemu kembali dengan Dido yang sudah lama tidak bertemu, dan juga orang tua si Ipang tersebut. Dan akhirnya mereka berdua memenangkan lomba dansa tersebut, dan mereka sangat senang. Begitupun orang tua mereka berdua, dan mereka bertiga pun senang, dan tidak ada lagi kesedihan di antara mereka. Begitulah alur cerita dari film realita cinta dan rock and roll yang dirilis pada tahun 2006. Sekian dan terima kasih.